Perasaan tak keruan dirasakan orang tua pada 1990-an. Kala itu, marak aksi pedofilia. Keselamatan anak-anak di bawah umur dibayang-bayangi aksi bengis si pedofil yang bahkan tega menghabisi objek kekerasan seksualnya. Adalah robot gedek, bernama asli Siswanto, pemulung pedofil yang bermukim di gubuk di kawasan Senen, Jakarta. Dia tega menghabisi korbannya setelah nafsunya tersalurkan. Bocah-bocah tak berdaya itu disodomi, lalu dibuang seenaknya. Jenazahnya ditemukan di sembarang tempat. Siswanto robot gedek melakukan aksi bejatnya di 3 tempat, Jakarta, Pekalongan, dan Kroya. Bukan cuma disodomi dan dibunuh, si pedofil juga memutilasi korbannya untuk menghilangkan jejak. Darah segar bocah-bocah itu diminumnya. Dia mengaku segar setelah menyeruput darah-darah itu. Robot gedek menggemparkan masyarakat kala itu. Bahkan, nama itu kerap digunakan orang tua untuk menakut-nakuti anak yang susah diatur. Lalu, bagaimana aksi keji si pedofil itu terkuak? Berapa korbannya? Bagaimana dia dihukum? Semua bermula dari 4 mayat anak jalanan yang ditemukan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, ternyata korbannya bukan itu saja, 4-nya lagi ditemukan di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. 8 mayat itu ditemukan selama rentang tahun 1994 sampai tahun 1996. Pembunuhan tersebut begitu misterius. Penyelidikan dilakukan Polda Metro Jaya. Setelah lebih teliti, Polda Metro Jaya lantas menyadari bahwa pelaku dan korban saling mengenal. Diduga, berasal dari lingkungan yang sama. Pelaku sudah dewasa. Keyakinan itu semakin mantap saat korban ke-8 ditemukan. Adalah Kasikin, korban ke-8 yang menjadi jalan terbukanya tabir misteri pembunuhan berantai itu. Polda Metro Jaya lalu menangkap beberapa lelaki dewasa yang diduga melakukan pencabulan, salah satunya Baikuni alias Babe. Kepada pihak kepolisian, Babe mengungkapkan, sempat bertemu Kasikin sebelum bocah itu tewas. Kala itu, Kasikin tengah bersama Siswanto. Keberadaan robot gedek lantas dicari polisi. Namun, polisi tak menemukan sang pemulung di gubuknya. Dia sudah pergi ke kampungnya, Desa Ketandan, Batang, Jawa Tengah. Polisi tak gentar mencari keberadaan Siswanto. Akhirnya, ditemukan pada tanggal 27 Juli tahun 1996 di stasiun kereta api Tegal, saat sedang mengemis. Polisi sempat ragu Siswanto adalah pedofil pembunuh nyawa bocah-bocah malang itu. Keraguan itu muncul lantaran robot gedek berpostur ceking, pendek, sedikit bungkuk, kakinya pincang sebelah. Selain itu, kepalanya yang kerap menggeleng tanpa sebab membuatnya dijuluki robot gedek. Kepada polisi, robot gedek buka-bukaan. Bukan 8 bocah yang sudah disodomi, melainkan 12 anak jalanan. Namun, selain 8 mayat bocah yang ditemukan, 4-nya lagi tidak ditemukan. Barang bukti ditemukan pihak kepolisian di tempat kejadian perkara TKP, yakni sperma Siswanto dan sidik jari yang teridentifikasi pada cutter yang tertinggal. Selain itu, pelbagai barang korban juga ditemukan di Siswanto. Robot gedek juga mengakui saat melakukan rekonstruksi. Setelah melewati proses hukum, pada tanggal 21 Mei tahun 1997 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis hukuman mati. Sebelum mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada 1999, dia dijebloskan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras sempat menilai persidangan kasus Siswanto itu cacat hukum. Sebab, cuma ada satu saksi yang dihadirkan, yakni Babe. Kematian semakin akrab dengan robot gedek. Dia menghabiskan waktunya di ruang isolasi LP Permisan, Nusa Kambangan. Ruangan berukuran 6 x 3 meter persegi. Sejak masuk pada tanggal 6 Mei tahun 1999, saban hari aktivitasnya bercocok tanam, seperti terung, bayam, dan kacang tanah di sebidang tanah depan selnya. Sayur itu dia makan dan dia jual untuk membeli tembakau. Selama 10 tahun dia menunggu ajalnya di tangan eksekutor. Kematian begitu dekat dengan Siswanto sebagai narapidana hukuman mati. Namun, kematian adalah hal misteri yang tak bisa dipastikan datangnya. Nyatanya, akhir hayat Siswanto tidak berada di tangan eksekutor hukuman mati. Dia meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung pada tanggal 25 Maret tahun 2007. Sempat dirawat di klinik LP Batu, robot gedek meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Cilacap, Jawa Tengah. Dikutip dari buku kisah horor robot gedek si pemburu anak-anak tahun 2019, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Besi, Nusa Kambangan, Sudijanto, mengungkapkan bahwa saat menjalani perawatan, robot sudah ditunggu anggota keluarganya. Sehingga, begitu meninggal dunia,
langsung dibawa anggota keluarganya ke Pekalongan menggunakan ambulans lembaga pemasyarakatan.